Shalom, teman-teman bisnis, pekerja, dan profesional yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, terutama sore hari ini, di mana kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman yang tentunya sangat berguna bagi kehidupan marketplace kita dimanapun kita berada. Apakah kita sedang bekerja sebagai seorang profesional, atau kita memiliki usaha sendiri, berdagang, ataupun memiliki jasa, semuanya sangat relevan dengan tuntunan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasal ke-25 ayat 14 sampai dengan 30. Injil Matius, pasal 25 ayat 14 sampai 30. Firman Tuhan ini diberi judul oleh Lai sebagai perikop tentang perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan mulai ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan ketat gigi. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara spesifik sore hari ini kita akan merenungkan dan saya akan banyak berbicara tentang yang namanya kesuksesan. Paradigma kesuksesan ini
menurut pengalaman saya pribadi seringkali berbelok arah, baik itu oleh orang-orang yang mengenal Tuhan ataupun tidak mengenal Tuhan. Ya. Sangat dipahami jika pengertian atau paradigma mereka yang tidak mengenal Tuhan itu salah, itu bisa dipahami. Tetapi bagi kita yang mengenal Tuhan dan kita tahu tentang kebenaran firman, tetapi masih memiliki paradigma tentang kesuksesan yang keliru, ini menjadi sebuah persoalan yang besar. Karena sesuatu yang kita percaya itu benar, padahal belum tentu benar. Itu seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa ada firman yang berkata, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Nah, jangan sampai kita berada seperti orang yang disebutkan di dalam firman tadi. Kita menyangka bahwa jalan kita itu lurus, jalan kita itu benar. Tetapi ternyata ujungnya maut. Yang saya maksud adalah tentang paradigma kesuksesan. Waktu kecil, orang tua saya itu berpesan, kalau kamu dewasa nanti, besar nanti, kamu harus jadi orang yang sukses. Kedengarannya kan baik ya, tidak ada nasihat yang salah dengan itu. Dan saya percaya semua orang tua, dan kalau kita sekarang menjadi orang tua, kita juga pasti menginginkan anak kita itu menjadi orang yang sukses. Nah persoalannya begini, dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga pengertian-pengertian yang benar itu banyak disalahartikan. Ya, ingat bahwa cara kerja iblis itu adalah dengan menipu. Dia tidak membuat sesuatu yang baru karena iblis tidak bisa membuat sesuatu yang baru. Tuhan yang membuat segala sesuatunya, termasuk tatanan yang ada di dunia ini. Tetapi iblis berusaha untuk mengkamirkan, berusaha untuk membelokkan, berusaha untuk memberikan arti yang berbeda sehingga seseorang bisa tersesat oleh karena pengertian yang menurut dirinya benar atau menurut orang banyak benar atau bahkan menurut orang tuanya benar. Tetapi sebenarnya itu tidak benar menurut Alkitab. Nah, karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa dan kita itu berada di dalam dunia. Kita sekolah juga di tengah-tengah dunia, bergaul di tengah-tengah dunia, bekerja apalagi di tengah-tengah dunia. Maka ukuran-ukuran kesuksesan yang ada di dalam pikiran kita itu adalah ukuran-ukuran kesuksesan dunia. Contohnya apa? Jadi orang yang kaya, banyak hartanya, punya jabatan yang tinggi, gaji yang banyak, rumah yang besar, mobil yang baik gitu ya. Kalau motor aja itu nggak sukses namanya, kamu harus naik mobil supaya jadi sukses. Kalau rumahnya itu rumah sederhana RSS itu kamu nggak sukses. Kalau rumahnya kamu di perumahan elit gitu ya, itu kamu baru orang sukses. Kalau kamu belum pernah ke luar negeri, kamu bukan orang sukses. Kamu kalau sudah pernah ke luar negeri, kamu orang sukses. Apapun pengertian kita tentang kesuksesan yang menurut dunia seperti tadi yang saya contohkan, itu semua keliru. Jadi kalau kita bekerja, berusaha, mengejar kesuksesan dalam versi itu, sudah bisa dipastikan ujungnya maut. Karena kesuksesan menurut Alkitab tidak seperti itu. Nah, kita akan masuk tentang pengertian yang benar, paradigma yang sukses secara Alkitabiah berdasarkan Injil yang kita baca tadi. Injil Matius yang juga secara literal ada juga kita temukan di dalam Injil Lukas tentang perumpamaan talenta. Yang pertama, arti sukses menurut paradigma Alkitab yang pertama itu artinya menyelesaikan semua mandat Tuhan. Ya.
Kesuksesan menurut Alkitab yang pertama nih, pengertian yang pertama adalah menyelesaikan semua mandat Tuhan. Contohnya apa? Hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta disebut sebagai hamba yang setia. Hamba yang mendapatkan 5 talenta, 2 kali lipat dia dapat 10. Tidak berarti dia lebih sukses daripada yang 2 talenta, yang mendapatkan 4. Ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah kedua hamba ini menyelesaikan mandat Tuhan dengan sempurna, dengan baik. Makanya disebut sebagai hamba yang setia, seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kesetiaan itu menurut Tuhan adalah ukuran yang tinggi untuk dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Artinya kita setia menyelesaikan mandatnya Tuhan. Nah, pengertian yang kedua, kesuksesan itu bukan hak. Saya ulangi, sukses itu bukan hak. Makanya saya bingung kalau ada anak-anak Kristen yang mengklaim berdoa atau menyampaikan tentang keimanan dia bahwa dia akan menjadi orang yang berhasil, dia akan menjadi orang yang sukses, dia akan bisa membeli mobil Mercedes dan sebagainya. Seolah-olah bahwa sukses atau kepemilikan dunia itu adalah sebuah hak yang harus dia dapatkan sebagai anak Tuhan. Bukan. Sukses menurut Alkitabiah bukan hak, tetapi kewajiban. Kita akan lihat secara detail di dalam Injil Matius tadi, perikop pasal 25, di ayat yang ke-26 ya, sampai 30. Kita ulangi sekali lagi di situ. Ayat 26 sampai dengan 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini perkataan Tuhan untuk seseorang yang tidak mengerjakan mandatnya, tidak mengerjakan perintahnya. Dikatakan jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita yang disebut dengan talenta. Untuk sukses itu adalah kewajiban kita mengerjakan. Jadi sukses bukanlah hak yang akan kita terima dengan begitu saja. Bukan, sukses adalah kewajiban. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tuhan sudah memberikan talenta itu kepada kita dan semuanya diberikan secara adil. Tidak peduli berapapun jumlahnya karena ukurannya bukan terletak pada jumlah. Kalau duniawi melihat pada jumlah, ukuran Tuhan tidak. Ukuran Tuhan melihat kepada kesetiaan menjalankan mandat. Apapun talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, itu yang diminta untuk dikerjakan. Jadi sukses menurut Alkitab itu adalah kewajiban mengerjakan talenta yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, paradigma sukses secara Alkitab itu adalah memiliki mental pemenang. Nah ini beberapa saya temui orang-orang tidak memiliki mental seperti mental pemenang. Apa sih ciri-ciri mental pemenang itu? Orang memiliki mental pemenang itu rata-rata memiliki ciri itu antusias, punya semangat, punya gairah, punya keberanian untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba sesuatu, ya. Tidak malas gitu ya. Dan dia bisa menghargai dirinya dengan baik.
Sebelum dia bisa menghargai orang lain, dia harus bisa menghargai dirinya dengan baik. Dia tahu apa yang ada di dalam dirinya dan apa yang bisa dikerjakan oleh dirinya. Menurut Weber di dalam Protestantisme itu bahasa yang dipakai adalah memberi yang terbaik. Jadi mental pemenang itu salah satunya juga memberi yang terbaik. Itu salah satu ciri mental pemenang. Kebanyakan yang saya temui di tempat pekerjaan ya di bisnis dimanapun, kebanyakan orang itu berhitung pada waktu dia bekerja. Jadi dia merasa bahwa gaji yang saya terima itu cuma UMK, ya saya bekerjanya ya begini aja, ngapain saya pasti bekerja secara lebih, perusahaan menggaji saya ya cuman batas bawah gitu ya. Dia menganggap bahwa namanya upah minimum kota itu adalah batas bawah. Jadi performa atau kinerja atau hasil yang dia lakukan ya yang bawah-bawah aja, yang nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah berlebihan. Dia punya paradigma seperti itu. Nah, itu bukan mental pemenang namanya. Itu tidak memberi yang terbaik. Padahal kalau seseorang memiliki mental pemenang dan memberi yang terbaik, justru sukses itu datangnya belakangan. Kalau kita mengejar kualitas pekerjaan kita setia pada apa yang ada di depan mata kita, apapun itu pekerjaannya itu kita lakukan. Sukses itu mengikuti, bukan sebaliknya. Jadi kewajiban dulu yang kita lakukan, hak itu akan mengikuti dengan sendirinya. Hak itu akan datang dengan sendirinya. Kita akan dihargai sesuai dengan nilai kita. Bukan kita memasang nilai dulu baru kita akan dihargai. Jadi paradigma ini mesti benar supaya kita bisa sukses secara alkitabiah dengan baik di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan di dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Anak Tuhan tetap bisa sukses dengan paradigma yang benar. Nah, contoh dari mental pemenang ini kita bisa temukan di dalam diri Kaleb dan Yosua. Kita akan lihat peristiwa di mana Musa meminta Kaleb dan Yosua untuk mengintai. Ya, dia mengirim 12 pengintai. Ada Kaleb dan Yosua di dalamnya. Dan kita akan lihat di dalam firman Tuhan, Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Karena yang lain ngomongnya jelek, takut. Ada raksasa, orangnya tinggi besar, kita seperti belalang. Mereka seperti raksasa. Tapi Kaleb dan Yosua punya cara pandang yang berbeda. Ayat yang ke-8, nah ini kuncinya nih. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi sudut pandang Yosua dan Kaleb ini berbeda dengan 10 teman yang lain. Mereka berdua ini memiliki mental pemenang. Apalagi mereka percaya, mereka memiliki iman bahwa jika Tuhan itu akan memberikan kepada mereka, itu pasti ya akan dapat gitu loh. Jadi kalau itu memang sudah kehendak Tuhan, ya apapun rintangannya, walaupun itu raksasa di depan sana, walaupun itu masalah sebesar apapun, kalau Tuhan berkehendak, ya pasti kita akan mendapatkan itu. Kuncinya kan ada di situ. Kuncinya adalah kita percaya bahwa
Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita diminta tadi nasihatnya, jangan kita memberontak. Kita juga temukan perikop ini di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 7. Kita belajar tentang yang namanya mental pemenang dari Yosua. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 7. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-10 sampai 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Kaleb ini memang punya mental pemenang ya. Dia merasa yakin, dia percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia. Apapun yang ingin dia raih, dia akan kerjakan, dia akan berperang, dia lakukan kewajibannya. Karena dia seorang prajurit ya dia akan berperang. Persoalannya bukan seberapa besar dia bisa menaklukkan negeri-negeri yang ada di tanah asing itu, bukan. Persoalannya adalah mandat Tuhan untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan itu yang dia lakukan. Jadi masih relevan dengan Injil Matius tadi bahwa kesetiaan untuk melakukan mandat Tuhan itu yang menjadi ukuran kesuksesan, bukan besar kecilnya, bukan banyak sedikitnya, tetapi setia mengerjakan mandat Tuhan, itulah kesuksesan. Nah, apa sih yang menjadi penghambat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ini untuk dapat sukses secara alkitabiah? Tentunya kalau kita sukses secara alkitabiah, itu kita pasti akan nyaman hidup di dunia dan pasti selamat masuk ke surga. Tetapi kalau kita sukses menurut ukuran dunia, ya kita nyaman di dunia tapi kita nggak selamat masuk ke surga. Nah, faktor penghambatnya itu apa sih? Faktor penghambat yang membuat kita tidak sukses menurut Alkitab, yaitu kebiasaan hidup nyaman. Kita terbiasa dengan hidup nyaman. Jadi pada waktu kehidupan kita sudah baik-baik saja, kita sudah nyaman, kita tidak mau lagi berjuang, kita tidak mau lagi mengerjakan kewajiban kita. Kita tidak mau lagi mengerjakan mandat Tuhan. Sehingga sukses itu berhenti. Atau bahkan terjadi di dalam beberapa orang itu menurun taraf hidupnya. Kita akan melihat kasus ini, contoh yang terbaik dari sukses dengan tingkatan ya, yang orang ini, hamba Tuhan ini tidak terjebak kepada yang namanya zona nyaman kalau dalam bahasa yang kita dengar di dalam marketplace gitu ya. Ada istilah zona nyaman. Terkadang orang itu kalau masuk di dalam zona nyaman itu ya sudah dia berhenti dia. Jadi pada waktu dulu kuliah
terus kemudian pengen masuk ke sebuah perusahaan tempat kerja, begitu sudah masuk, dia merasa nyaman bahwa sudah berhasil, tujuannya tercapai, ya sudah dia berhenti berusaha tadi ya, itu selesai sudah. Tidak ada lagi step lagi, padahal mandat Tuhan masih banyak. Dia tidak mau mengerjakan mandat Tuhan itu lagi. Jadi tidak dianggap sebagai kesuksesan kalau ini. Mandat Tuhan itu selalu berlapis, ya. Satu demi satu. Setia pada perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Jadi dalam kacamata saya, dalam pengalaman saya, mandat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti mengikuti perkembangan dari seseorang, anak-anak Tuhan itu. Pada waktu kita sekolah, kita diberikan mandat untuk bisa lulus dan mengerjakan tugas dengan baik sehingga kita bisa lulus dengan baik. Pada waktu kita bisa masuk kerja, kita diberikan mandat untuk bekerja dengan baik dan mencapai kedudukan yang lebih tinggi supaya saudara punya pengaruh yang lebih besar. Saudara bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lebih banyak orang lagi. Saudara bisa menjadi etalase Tuhan yang lebih luas lagi. Semakin tinggi posisi saudara, saudara akan semakin memuliakan nama Tuhan. Jika dalam step by step-nya ini yang kita kejar adalah kesuksesan menurut versi Alkitab. Nah, contoh yang paling tepat untuk kita belajar di dalam kesuksesan yang bertahap, yang tidak terjebak dalam zona nyaman, itu adalah Yusuf. Yusuf ini adalah sosok pribadi yang sukses dalam berbagai bidang sesuai pimpinan Tuhan. Jadi ingat bahwa di dalam setiap fase kehidupan kita, di dalam setiap tahap kehidupan kita, itu selalu ada pimpinan Tuhan. Selalu, pasti ada pimpinan Tuhan. Ya. Yang pertama, waktu Yusuf sebagai budak. Jadi flashback sedikit, dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian sampai ke tanah Mesir sebagai budak. Ya. Pada waktu dia sebagai budak, kita bisa lihat bahwa Yusuf ini menjadi pemimpin budak. Budak adalah posisi yang paling hina pada waktu itu. Budak itu tidak punya hak. Ya, budak itu seperti barang yang dimiliki oleh tuannya. Kalau barang itu ya seperti handphone, komputer, ya, makanan. Ya, kalau tuannya bosan ya bisa dibuang. Dia tidak seperti manusia, budak itu seperti barang pada waktu itu. Tapi Yusuf tidak putus asa dan dia mengerjakan memberi yang terbaik. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin dari para budak itu. Kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dia budak, tapi dia jadi pemimpin budak di dalam rumah itu. Artinya dia punya beberapa staf, dia punya beberapa bawahan, anak buah. Ya. Sama seperti kalau kita bekerja, kita waktu pertama kali kita menjadi seorang staf, bawahan, ya kita tidak punya bawahan lagi karena kita sudah paling bawah gitu ya. Kita punya atasan, kita punya pengawas, kita punya supervisor, kita punya kepala bagian. Nah, pada waktu kita ditunjuk menjadi kepala bagian, kita menjadi punya pengaruh kepada bawahan-bawahan ini, kepada banyak orang di bawah ini. Itu kalau kita setia dengan mandat Tuhan dan memberikan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, memandang bahwa kesuksesan itu adalah sebuah kewajiban dan bukan hak, pasti kita akan sejalan dengan mandat Tuhan dan kita akan terus naik dan tetap naik. Ya Yusuf walaupun budak, hina pekerjaannya, tetapi dia kerjakan, dia berikan yang terbaik, akhirnya dia menjadi pemimpin para budak. Pada waktu dia jadi pemimpin, ya ada banyak masalah, ya banyak cobaan, sehingga long story short, ya dia akhirnya
di penjara lah, malah jadi narapidana, sudah jadi budak, jadi pemimpin, dia malah sekarang jadi narapidana, ya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 22 menjelaskan bahwa walaupun dia sebagai narapidana dan berada dalam penjara, ya kadang fase hidup kita itu kan naik turun ya, ada kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kena masalah dan sebagainya. Yang penting jangan putus asa, ada mandat Tuhan di situ. Ya, selama kita memang benar. Karena Yusuf ini dipenjara bukan karena dia melanggar firman Tuhan. Dia dipenjara oleh karena tipu muslihat dunia. Ya, banyak kasus kita bisa di-framing, bisa dijebak, kita bisa difitnah dan sebagainya. Enggak perlu khawatir bahwa ada pimpinan Tuhan. Jadi walaupun Yusuf berada di penjara sebagai narapidana, akhirnya dia menjadi kepala napi. Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ini luar biasa. Jadi apapun posisinya sebagai budak, Yusuf memberi yang terbaik, dia jadi pemimpin. Sebagai narapidana, dia memberi yang terbaik, dia jadi pemimpin lagi. Nah, ingat apa kata-kata yang kita baca di dalam Injil tadi? Setia dalam perkara kecil akan diberi perkara yang besar. Semua yang terjadi dalam hidup Yusuf itu sebetulnya adalah sebuah jalan di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dengan masalah yang jauh lebih banyak. Kalau masalah-masalah kecil dia bisa selesaikan, dia pasti juga akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar. Jadi Yusuf tidak pernah punya apa bahasa saya ya, negative thinking ya kepada Tuhan ya. Seringkali kita itu kalau mendapatkan sesuatu yang buruk dari Tuhan terus kita menyalahkan Tuhan. Kita punya negative thinking gitu ya, bahwa Tuhan kok tidak menyertai saya ya? Tuhan kok membiarkan saya seperti ini? Padahal terkadang blessing itu, berkat Tuhan itu datang in disguise dalam wujud yang tidak kelihatan atau dalam wujud yang berbeda. Yusuf tidak punya pandangan negatif tentang Tuhan, dia tidak curiga kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ini semua pun jalan Tuhan. Jadi dia tetap lakukan yang terbaik, mengerjakan mandat itu sebagaimana layaknya ini adalah mandatnya Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan, jadi dia kerjakan mandat itu dan diberikan yang terbaik. Dan benar dia setia pada perkara kecil, suatu hari dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia mendapatkan sebuah perkara yang besar. Dia menjadi penguasa di Mesir, di bawah raja. Dan raja itu hanyalah sebuah simbol status karena yang mengerjakan segala sesuatunya adalah Yusuf sebagai Perdana Menteri. Dan dia berhasil menyelesaikan masalah global, masalah dunia. Bukan cuma negara Mesir, tetapi masalah kelaparan dunia, termasuk juga Israel. Artinya bahwa ada rencana Tuhan bagi orang Israel melalui Yusuf, di mana Israel akan diselamatkan lewat Yusuf, di mana Israel yang sedang kelaparan ini bisa dimenangkan melalui Yusuf. Jadi ada sebuah mandat, ada sebuah cerita, ada sebuah alur yang kadang kita nggak mengerti. Kita akan bisa lihat itu setelah itu terjadi. Cuman di dalam perjalanannya ini kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan dan tidak curiga pada rencana Tuhan. Yang terpenting cuma satu, setia pada mandat yang Tuhan berikan. Dan jangan pernah punya negative thinking sama Tuhan. Dan selalu berikan yang terbaik. Dimanapun posisi kita, apapun yang kita kerjakan, berikanlah yang terbaik. Nah, kisah tentang Yusuf diangkat ini ada di dalam Kejadian pasal 41 ayat 53. Ya. Dan 54 ini masalah global yang terjadi, yaitu setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, 54 mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Ini kan dia menafsirkan mimpi Firaun gitu ya, melalui hikmat Tuhan.
Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ini bukan cuma di negeri Mesir ya, tapi di seluruh bumi ya. Ayat yang ke-56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi ini masalah dunia, bukan masalah Mesir saja. Yusuf dipanggil untuk menjadi sarana penyelamat bagi orang Israel, juga seluruh umat manusia pada waktu itu yang sedang menghadapi kelaparan. Sebuah tanggung jawab yang cukup besar. Kalau Yusuf tidak dipersiapkan dengan baik, dia tidak akan mungkin bisa mengemban tanggung jawab sebesar itu. Jadi kisah perjalanan yang dilalui Yusuf itu adalah masa persiapan untuk mencapai kepada sebuah destinasi yang Tuhan sudah tentukan bagi Yusuf, menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk tidak binasa karena kelaparan. Ya, kita harus mengerti kita harus bisa memahami pribadi Tuhan, percaya bahwa Dia tidak akan memberikan yang buruk kepada anaknya. Itu kata kunci yang kita mesti pahami dan mesti ingat-ingat, walaupun kita sedang berada dalam kondisi yang terburuk seperti apapun. Kita mesti ingat itu. Ini semua akan terlewati bersama dengan waktu dan tuntunan Tuhan, dan kita akan bisa melihat. Memang kita tidak bisa melihat akhirnya. Ya, kalau kita bisa melihat akhirnya, tidak perlu ada iman di situ. Ya. Kita memang tidak bisa melihat akhirnya. Makanya butuh yang namanya percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu, semua yang baik itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kalaupun ada yang buruk, itu semua adalah proses pembelajaran untuk kita dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Tapi konteks di sini tidak boleh ada pemberontakan akan mandat Tuhan. Itu penting. Kalau kejatuhan itu disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan kita, ya kita sudah keluar dari mandat itu. Itu persoalan yang berbeda. Kita tidak sedang membahas itu. Kita membahas segala sesuatunya sudah sejalan dengan firman, tapi ada peristiwa yang tidak baik seperti yang Yusuf alami, itu kita tidak perlu berkecil hati. Karena pasti Tuhan akan mempersiapkan yang lebih baik di masa depan. Nah, karakter Yusuf ini perlu kita pelajari supaya kita bisa menjadi pribadi yang sukses sama seperti dia. Yang pertama, Yusuf ini adalah pribadi yang visioner. Dia berani bermimpi besar. Ya, walaupun mimpi itu ya datangnya dari Tuhan, tetapi dia berani mengemukakan mimpi itu walaupun dia nggak ngerti gitu ya. Tapi mimpinya itu besar gitu. Nggak banyak dari anak-anak Tuhan itu berani punya mimpi yang besar, padahal mimpi ya nggak bayar gitu ya. Tapi kadang kita nggak berani, mampu gitu ya. Kita kadang tidak bisa menghargai diri kita sendiri gitu ya. Tidak bisa menghargai diri kita yang terbaik. Kita mengecilkan talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau Yusuf enggak, dia pribadi yang visioner, dia punya mimpi yang besar. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya. Nah ini dia berani bermimpi besar dan berani menyampaikan itu. Karakter yang kedua adalah beriman. Jadi Yusuf berani bermimpi besar, yang kedua Yusuf juga beriman. Percaya bahwa yang dialami adalah kehendak Allah bagi kebaikannya. Ya, di dalam Kejadian pasal 50 ayat ke-20, dia bicara seperti ini kepada saudara-saudaranya. Ini bukti dari yang namanya iman dan percaya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya, tidak ada curiga Yusuf kepada Tuhan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Jadi
Dia percaya bahwa yang buruk itu pasti bukan dari Tuhan, ya. Itu manusia yang yang buruk itu pasti pekerjaan manusia, yang saling bersaing, saling menjatuhkan, gitu ya. Saling berusaha membunuh satu dengan yang lain karena kesuksesan itu harus didapat dengan mencelakakan orang lain, menjatuhkan orang lain baru saya bisa naik. Enggak, Yusuf enggak memikirkan itu. Dia beriman bahwa ya itu mah kerjaan manusia, saya percaya bahwa kehendak Allah pasti untuk kebaikan. Itu iman, karakter Yusuf yang kedua. Ya. Ini bisa kita perkuat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 ya, yang sama-sama kita tahu bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu yang apa? Yang punya kewajiban mau mengusahakan mengerjakan mandat Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Jadi itu yang penting gitu ya, karakter Yusuf ya, yang tadi kedua beriman, sekarang yang ketiga bisa dipercaya nih. Yusuf ini bisa dipercaya. Walau dia tidak terlihat tetapi hidup benar. Nah, ini yang sulit nih ya. Yang sulit ya. Walau nggak terlihat tetapi hidup benar. Ini orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya oleh siapa sih? Bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya. Kalau dipercaya oleh manusia itu kan yang kelihatan kan ya. Nah, dipercaya oleh Tuhan itu kegiatan kita yang tidak terlihat itu, ini orang bisa dipercaya nggak sih gitu ya? Karena hanya Tuhan yang bisa lihat. Ini kisahnya ada di dalam Kejadian pasal 39 ayat 11 12 gitu. Kejadian pasal 39 ayat 11 12, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dia rajin ya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada nih, tidak ada orang di rumah nih. Enggak ada orang lain yang lihat nih. Hanya Tuhan yang lihat. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat bahwa salah satu karakter Yusuf adalah bisa dipercaya oleh Tuhan. Sesuai dengan mandat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karakter Yusuf yang keempat, yang terakhir, ini karakternya adalah kompeten. Nah, ini baru yang terakhir nih. Kompetensi atau keterampilan atau kemampuan itu yang terakhir, kompeten. Ya. Jadi jangan yang dikejar ini dulu. Pada waktu mungkin kita tidak punya modal, nggak bisa sekolah yang bagus, ya dan sebagainya. Jangan berkecil hati karena ini nomor yang terakhir. Yang pertama itu berani bermimpi besar, yang kedua itu punya iman, yang ketiga bisa dipercaya sama Tuhan. Nah, yang keempat itu baru kompeten. Kompeten itu bisa ngikutin. Kalau kita tidak beruntung mendapatkan keluarga yang sempurna, yang punya fasilitas gitu ya, jangan berkecil hati, kita tetap setia saja, punya mimpi yang besar, beriman dan dapat dipercaya, pasti kita diterima untuk bekerja dimanapun kita berada. Beri yang terbaik, kerjakan mandat Tuhan, setia pada prosesnya, pasti kita naik dan nanti kompeten itu kita bisa pelajari sambil jalan. Entah sekolah lagi, entah belajar lagi, kursus lagi, dan sebagainya. Jadi kompeten memang ada kaitannya dengan terampil secara teknis tentang pekerjaannya, punya wawasan yang luas, kita bisa belajar, baca buku dan sebagainya. Dan kita punya interaksi, punya komunikasi yang baik, yang efektif gitu ya. Ini kelihatan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 6 dan 23 gitu ya. Kompetensi Yusuf ada di sini. Kejadian pasal 39 ayat 6 ini tentang komunikasi dia yang baik, hubungan dengan manusia lain baik gitu ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Nah, ini garis bawahi, manis sikapnya itu saya mengartikan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan baik kepada semua orang. Jadi dia mudah diterima. Ya, dan elok parasnya. Elok parasnya ini ya 11-12 lah ya, maksudnya ya setiap orang itu punya keelokannya dalam versi masing-masing, nggak ada yang segala sesuatunya itu jelek gitu ya. Saya percaya semuanya juga
elok gitu ya, baik gitu ya, dalam sudut pandang manapun ya. Jadi Yusuf punya ini, punya pribadi yang hubungan dengan manusianya itu baik, punya komunikasi yang baik ya. Nah, tentang terampilnya dia itu kita bisa lihat di ayat yang ke-23 ya, keterampilan Yusuf itu kita bisa dapatkan dasarnya dari ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Jadi ingat bahwa keterampilan itu juga pemberian dari Tuhan. Dan yang pertama kali, yang paling penting adalah kalau Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kalau kita hanya terampil mengandalkan kemampuan sendiri, belum tentu. Lebih baik kita terampil sedikit, tetapi kalau Tuhan menyertai, apapun yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Ingat bahwa tingginya nilai di dalam sekolah tidak memberikan garansi orang itu sukses. Yang sukses itu bukan yang paling pintar di dunia ini, bukan. Dalam versi Alkitabiah, orang yang sukses itu orang yang setia mengerjakan mandat Tuhan. Orang yang mau melakukan kewajibannya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa keberhasilan orang beriman atau kesuksesan orang beriman itu adalah gabungan atau campuran atau integrasi dari yang namanya iman, satu, usaha, dan anugerah Tuhan. Ya. Jadi kesuksesan atau keberhasilan orang beriman itu adalah gabungan atau integrasi dari yang namanya iman, usaha kita, dan anugerah Tuhan. Kiranya renungan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan pencerahan yang baru bagi kita semua untuk kita tetap setia mengerjakan mandat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, memberikan yang terbaik di setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.